Pegunungan di Yerusalem terbakar sejak Rabu 30 April 2025. Api dikabarkan hampir melahap pemukiman Israel di Yerusalem yang diduduki. Namun walaupun kondisi darurat, pemerintah Israel menolak bantuan dari otoritas Palestina. Mengutip Tribun News pada 1 Mei, hal itu merupakan hasil laporan dari media Israel Kan pada 30 April 2025. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa api mulai mendekati pemukiman Zionis di Yerusalem yang diduduki. Diketahui otoritas Palestina menawarkan bantuan, namun pemerintah Israel mengabaikan usulan tersebut. Israel justru mencari bantuan dari 5 negara lain termasuk Siprus, Yunani, Kroasia, dan Italia. Sementara itu, Times of Israel melaporkan bahwa kebakaran terlihat berkobar di dekat tank-tank yang dinonaktifkan di Yad Lashirion, situs peringatan dan museum korps lapis baja di samping latrun di luar Yerusalem. Dalam rekaman video yang beredar luas, di dekat lokasi tersebut terlihat deretan kursi yang berjajar disiapkan untuk upacara Memorial Day, namun telah dikelilingi oleh asap kebakaran yang terlihat di latar belakang. Hingga Rabu 30 April dilaporkan bahwa sedikitnya 12 orang menderita sesak napas akibat api berkobar. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir diteriaki babi rasis dan penjahat perang oleh pengunjuk rasa. Lokasi hujan cemoohan ke Ben-Gvir itu terjadi di gedung tempat rapat para anggota DPR Amerika Serikat pada Selasa 29 April 2025. Mengutip Tribun News pada 1 Mei, hal itu menurut laporan utama dari Sky News baru-baru ini. Lebih tepatnya, sumber utama itu melaporkan bahwa Ben-Gvir diganggu oleh pengunjuk rasa yang meneriakan berbagai hujatan kepadanya. Menteri sayap kanan Israel itu diteriaki penjahat perang hingga babi rasis. Namun ia tak semata-mata bungkam. Ben-Gvir justru membalas pengunjuk rasa dengan berteriak, "Kalian membunuh bayi." Dilaporkan bahwa kunjungan Ben-Gvir ke Amerika Serikat tersebut mendapat banyak penolakan. Di satu sisi, Ben-Gvir mengklaim bahwa para legislator Partai Republik mendukung keinginannya untuk mengebom gudang makanan dan bantuan di jalur Gaza. Namun sehari kemudian, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat membantah pernyataan Ben-Gvir dan menyebutnya sebagai bertentangan sepenuhnya dari kebijakan Amerika. Yaman mengklaim telah menjatuhkan jet tempur Amerika Serikat jenis FA-18 sekaligus menghantamkan drone ganda ke target vital militer Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 1 Mei, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Rabu 30 April 2025. Sari mengumumkan terjadinya peningkatan signifikan dalam operasi pertahanan Yaman, menargetkan kapal induk Amerika Serikat USS Carl Vinson dan kapal perang pengawalnya di Laut Arab. Juga sukses menjatuhkan jet tempur F-18 dan digagalkannya serangan udara yang telah dimulai musuh terhadap Yaman. Sekaligus, Sari juga mengonfirmasi bahwa operasi pesawat nirawak ganda yang menargetkan posisi strategis di wilayah yang diduduki Israel pun dilakukan. Operasi ganda itu menargetkan lokasi vital dan militer Israel di wilayah Yafa dengan menggunakan 3 drone tipe Yafa. Iran telah mengeksekusi mati dan menghukum mata-mata yang berkolaborasi dengan intelijen Mossad Israel pada Rabu 30 April 2025. Mata-mata itu diketahui adalah seorang warga negara Iran. Mengutip Tribun News pada 1 Mei, kabar itu menurut laporan dari sumber utama Mizan News baru-baru ini. Dilaporkan bahwa orang tersebut yang diidentifikasi sebagai Mohsin Langarneshin digantung pada pagi hari setelah peninjauan yudisial atas kasus tersebut. Sumber utama menggambarkan bahwa Mohsin sebagai mata-mata Mossad tingkat tinggi yang direkrut sejak September 2020. Dia dituduh melakukan operasi teroris, termasuk pembunuhan perwira Garda Revolusi Hasan Syayat Kodai pada bulan Mei 2022 lalu. Juga terlibat dalam serangan terhadap fasilitas industri yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan di Isfahan, sekaligus pengadaan peralatan komunikasi untuk membangun saluran aman bagi agen Mossad yang beroperasi di Iran. Mohsen juga dituduh membeli dan melengkapi kendaraan untuk keperluan operasional, mentransfer dana dari petugas Mossad ke agen di Iran, dan menyewa rumah persembunyian di beberapa provinsi. Bom-bom yang ditanam di pinggir jalan dikabarkan meledak dan mengenai tentara cadangan IDF
Mengutip Times of Israel pada 1 Mei, kabar itu diumumkan oleh militer IDF dalam pernyataannya pada 1 Mei waktu setempat. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa 2 tentara cadangan IDF terluka, 1 diantaranya mendapati luka serius. Keduanya menjadi korban dalam serangan bom pinggir jalan pada Rabu 30 April di dekat kota Beita, tepi barat utara dekat Nablus. Para prajurit dari Batalion Cadangan 9221 Brigade Regional Efraim sedang melakukan patroli rutin di Beita ketika mereka terkena bahan peledak. Kedua prajurit yang menjadi korban dikabarkan telah dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Adapun terkini pasukan IDF melakukan pengepungan di tempat kejadian perkara meledaknya bom pinggir jalan, melakukan operasi dadakan untuk menemukan pelaku di balik serangan ledakan bom tersebut. Kebakaran hebat terjadi di daerah perbukitan Yerusalem pada Rabu 30 April 2025 pagi waktu setempat. Ratusan orang turun tangan juga dengan tentara IDF yang berupaya memadamkan api lewat udara dengan memakai pesawat militer. Mengutip Times of Israel pada 1 Mei, Komandan Distrik Yerusalem dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memperingatkan akan jam-jam kritis yang panjang ke depannya, tepat saat petugas pemadam kebakaran berjuang melawan kebakaran hutan yang tak terkendali yang berkobar di pinggiran Yerusalem tanpa ada tanda-tanda akan meredup. Api dilaporkan menyebar dengan cepat karena gelombang panas yang menyengat dan angin kencang membuat api sulit dikendalikan. Hingga Rabu malam, Dinas Pemadam Kebakaran telah mengerahkan 163 tim pemadam kebakaran di lapangan dan 12 pesawat. Puluhan unit pemadam kebakaran lainnya juga menangani kebakaran lain di seluruh negeri pada saat yang sama. Imbas terjadinya kebakaran hebat, puluhan orang terluka meskipun tidak ada yang dalam kondisi serius. Sejauh ini menurut perkiraan oleh Karen pada Rabu malam menyatakan bahwa sekitar 11.700 dunam atau sekira 2.900 hektar terbakar dalam kebakaran tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.